Pada tanggal 21 Maret 2016, Kaistar rumor dating diposting di Pence. Meskipun seperti itu, pada konser Key Friends pada tanggal 26 Maret 2016 di Shanghai, mereka berinteraksi dengan baik. Jadi Kaiso terlihat biasa-biasa saja, meskipun yang aku lihat matanya Kai itu sembab, dan terlihat dari body language-nya Kyungso itu kayak dia sedikit cemas, dan memang terbukti 1 bulan kemudian pada tanggal 1 April 2016 berita kencannya Crystal dirilis oleh Dispatch, dan 1 jam kemudian itu SM mengkonfirmasinya. Wow, gercep bukan? Dan di malam yang sama, tanggal 1 April 2016, di EXO Secret 9 in Lotte World, mata Kiso berkaca-kaca. Itu jadi kayak terlihat berkaca-kaca dari mata dia pada saat dia sedang menyanyi, dan dipercaya sama fans kalau dia itu tengah menangisi jadi dia drop banget karena berita kencannya Kai dikonfirmasi sama SM. Jadi benar-benar ini sesuai rencana SM untuk kebaikan mereka berdua. Ya, maybe seperti itu, atau memang Kyungso terlihat berkaca-kaca karena dia menghayati lagunya. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Esokan harinya, 25 April 2016, berita tentang pasangan idol gay dirilis. Jadi dalam artikelnya itu disebutkan seperti ini. Seorang anggota grup Idol X, A, dikatakan telah jatuh cinta dengan sesama anggota, yaitu B. Mereka tampaknya telah berkencan selama 5 tahun sampai sekarang. Jadi sekarang itu 2016 ya. Dan skandal itu diperkirakan akan sangat besar, terutama mengingat bahwa mereka adalah anggota idol dari kelompok tingkat atas yang sama. A dan B sebenarnya ditangkap oleh paparazzi, jadi seorang paparazzi tahun lalu, tetapi datang dan berkompromi ke perusahaan agensi. Jadi kayak sebelum 1 tahun sebelumnya itu mereka udah ketahuan. Dan si A dan si B itu berkompromi dengan perusahaan si paparazzi itu untuk mengubur artikel. A dan B masih melanjutkan hubungan mereka. Jadi memang 1 tahun sebelumnya, sebelum tahun 2000, berarti 2015 ya. 2015 itu mereka udah ketahuan, dan memang kayak oh my god, kita ketahuan sama siapa? Mereka ngejar, mungkin kayak tolong jangan sebar, karena kita juga ingin punya privacy. Maybe. Lanjut ya. A adalah idol X. Itu berarti dia aktif dan terkenal di industri hiburan sebagai individu maupun grupnya. Rekan anggota B mungkin juga populer, tetapi tidak sepopuler anggota X. Itulah sebabnya B hanya digambarkan sebagai sesama anggota. Berkencan selama 5 tahun bisa menjadi petunjuk untuk menafsirkan bahwa hal seperti mereka saling kenal selama 5 tahun, atau mengisyaratkan tentang kelompok yang berusia 5 tahun jika termasuk hari training, atau pasangan itu sudah bersama selama 5 tahun tampaknya. Nah, dan banyak yang percaya dari kutipan si paparazzi itu, mereka kan bilang kayak mereka sudah tampaknya telah berkencan selama 5 tahun yang aku tadi bilang. Nah, jadi rupanya si penulisnya itu tuh kayak mungkin mereka tidak tahu apakah lebih lama dari 5 tahun atau lebih lama lagi dari 5 tahun. Grup populer, terus mereka gay sejak 5 tahun yang lalu. Mereka curiganya pasti sama siapa lagi kalau bukan EXO. Coba kalau dihitung dari mereka debut aja tuh kayak dari 2012 1 tahun, 2013 2 tahun, 2014 3 tahun, 2015 4 tahun, dan 2016 itu
mereka genap 5 tahun dan mereka sedang populer di tahun 2016 ini. Ayo kita buktikan bersama, kita hitung boy group atau girl group yang dari sejak mereka debut sampai 2016 itu usianya berapa. Misalnya nih Big Bang, mereka debut 2006. Berarti kalau sampai 2016 mereka genap usianya 10 tahun. Bukan begitu? Super Junior 2007. Mereka berarti kalau di 2016 9 tahun. 2PM 2008 berarti 8 tahun kan. Terus Shiny itu mereka 2009. Pokoknya dari semua boy group dan girl group dari tahun pertama mereka debut sampai 2016 nggak ada yang memenuhi kriteria. Ada sih maksudnya yang debut dari 2012 atau 2011 itu tuh memang ada, tapi kita bicaranya tentang grup yang tengah populer, bukan begitu? Selanjutnya si perusahaan agensi si A sama si B ini, mereka tahun lalu kan sudah berkompromi bahwa mereka bakal mengubur artikel tersebut, artikel yang bahwa ada pasangan gay di satu boy group. Nah, mereka bakalan ngerilis lagi nih tahun ini. Mereka jahat dong, mereka kayak kesempatan buat cari uang. Dan si pihak paparazzi-nya itu juga bilang katanya bukti-bukti yang ada itu gak ada di kita, jadi ada yang di atasnya lagi mereka gitu. Jadi bukti-bukti itu tidak mereka yang pegang gitu. Jadi si perusahaan agensinya si A sama B ini kayak, terus gimana solusinya dong buat ngatasin ini semua? Nih kita kasih uang lagi supaya artikelnya tidak muncul. Tapi dalam kompromi ini tuh kayak dibikin skenario supaya ada pengalihan ada pengalihan publik gitu buat gak usah ngurusin lagi gay gitu. Jadi ada satu berita skandal yang besar biar si artikel gaynya itu hilang gitu. Jadi tiba-tiba gak direspon lagi gitu sama masyarakatnya, sama masyarakat Koreanya gitu atau masyarakat internasional gitu seperti kita. Mereka jadi kayak ya udah kita bikin satu skandal yang bisa menghilangkan atau bisa menghapus semua orang, mengalihkan perhatian orang-orang tuh supaya tidak membahas tentang grup K-pop yang anggotanya adalah gay. Dan ini puncaknya kenapa ada fuck date-nya K-Style. Ini puncaknya. Jadi SM itu kayak udah antisipasi dari 1 tahun kemudian gitu, kayak nggak percaya sama industri Korea, sama perusahaan Korea gitu. Kita nggak usah percaya sama orang lain gitu. Jadi mereka emang bener-bener bikin plan B kalau misalnya berita itu bakalan muncul lagi. Dan emang ini boom banget kan. Jadi pas K-Style dating itu emang bener-bener pengalihan publiknya itu langsung ke K-Style, bukan ke berita-berita yang sebelumnya itu. Nah lanjut, pada tanggal 8 April 2016 ada rumor yang mengatakan kalau K-Style itu tinggal bersama. Jadi ada desas-desus kalau katanya si Kristal sama si K itu tinggal bersama. Dan ada salah satu bukti yang mereka percayai kalau K-Style itu memang tinggal bersama. Contohnya pada tanggal 29 April 2016 Kai ketahuan membeli kondom bersama Kristal.